Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Otak penganiayaan pria renta di Samarinda buka suara. Pelaku sengaja membayar seseorang untuk menghabisi korban demi harta warisan. Seorang wanita tewas terlindas truk. Berita tersebut dirangkai dengan berita lainnya melalui Kaltim Sepekan. Nasib wisata bahari di Teluk Balikpapan diyakini akan kembali cerah setelah pemerintah memutuskan untuk membuat 3 kapal wisata. Inilah satu kapal pinisi yang beroperasi di Teluk Balikpapan. Kapal biasa beroperasi di sepanjang garis pantai termasuk kawasan ibu kota negara itu kerap dipenuhi pelancong. Akan tetapi kini kapal itu berhenti beroperasi karena kurangnya peminat. Untuk mengaktifkan kembali kapal pinisi ini, pemerintah akan membuat 3 kapal. Rencana ini pun mendapat sambutan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan. Mereka menilai rencana ini akan berdampak terhadap wisata bahari di Teluk Balikpapan. Wisata IKN ini saya sangat mendukung ya, karena memang banyak wisatawan maupun tamu-tamu yang datang ke Balikpapan berkegiatan baik mais, pertemuan, rata-rata mereka ingin melihat IKN dan mereka memiliki waktu yang sangat singkat gitu ya, sehingga dengan ada pilihan melalui jalur laut ini mereka bisa memaksimalkan ke IKN. Tentunya kami dari Dinas Pariwisata harus menyiapkan, ya kan, berkoordinasi membuat travel pattern. Jadi mereka nanti sampai di sana akan menikmati wisata apa gitu. Pemilik usaha juga turut senang dengan rencana pemerintah. Mereka yakin hadirnya kapal milik pemerintah akan mampu membangkitkan semangat usaha wisata bahari. Ternyata apa yang kita tunggu-tunggu untuk yang secara resmi dari pemerintah pusat mendukung wisata ini, alhamdulillah hari ini bisa terrealisasi. Kalau ada kapal-kapal lain ya itu ya biasa ya, namanya ini usaha ya biar menggeliat aja. Warga Balikpapan juga banyak opsi-opsi lah, opsi untuk kapal-kapal pinisinya gitu. Sesuai rencana, kapal pinisi baru akan mulai dikerjakan Juli 2024. Nantinya, kapal-kapal tersebut akan disiapkan pelabuhan di Semayang, Pelabuhan Indonesia Hutani Manunggal, atau Pelabuhan ITCI. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Diskusi penyediaan layanan angkutan laut untuk menunjang pariwisata di Ibu Kota Negara Nusantara digelar oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Dinas Pariwisata Balikpapan Kamis siang. Di tahap awal, Ditjen Perhubungan akan menyediakan 3 kapal pinisi. Proses pembuatannya akan dilakukan melalui tender terbuka. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Hartanto menyebut, 3 kapal itu nantinya akan dimanfaatkan sebagai wisata bahari sekaligus sebagai alat transportasi menuju IKN, sedangkan tempat bersandarnya yakni di Balikpapan. Wisata di lingkungan IKN.
sambil kita ngopi bareng ini tadi ternyata artinya kami dari pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Laut atas perintah Pak Menteri tentu saja kita mendukung sarana transportasi melalui lautnya yang tentu saja lebih cepat dibanding melalui darat, sehingga masyarakat yang dulu belum mengenal daerah wisata yang disebutkan Pak Thomas sekarang kan kita dukung transportasinya sehingga lebih mudah menjangkau ke sana. Bahkan tadi saya mendengar dari Bu Kadis Pariwisata bahwa ternyata masih banyak spot-spot yang kita akan bisa kembangkan, kita glorifikasikan sehingga masyarakat tahu. Nah kalau tahu kan untuk menjangkau ke sana butuh alat transportasi. Kami siap untuk mendukung itu, baik kapalnya, pelabuhannya maupun dukungan-dukungan regulasi yang lain guna mendapatkan satu fasilitas layanan transportasi yang selamat dan aman. Pertanyaan publik, kalau ke IKN, dari IKN setelah itu mau kemana? Kan semua tanya seperti itu. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan IKN, Thomas Umbupati menyebut potensi wisata bahari di IKN sangat besar. Karenanya penyiapan kapal pinisi untuk wisata sangat tepat. Saya ini sudah juga menggali potensi-potensi wisata yang masyarakat sebagian. Hari ini orang ke IKN, orang pulang, orang bertanya kayu mau kemana? Maka saya katakan 3A menjadi penting. Kita akan lihat bagaimana kesiapan Pemda sebagai daerah mitra, karena kami sudah slot itu dalam Undang-Undang 3. Daerah mitra tidak tinggal diam. Balikpapan, Samarinda, Pasir, Kukar yang punya objek wisata, mari kita sama-sama bergandengan tangan bahwa IKN ini adalah semangat kolaborasi, semangat sinergitas kita bangkitin bersama supaya orang datang ke IKN ada objek wisata mereka kunjungi dan pulang kesannya tidak hanya sekedar kita bicara tentang pemerintah. Saya kira itu. Nantinya akan dibuat paket-paket wisata mungkin Pak ke depannya. Ke depan kita akan siap itu dengan baik. Paket wisata menjadi penting, orang punya waktu, spare waktu berapa lama, liburan berapa lama, dia bisa mengunjungi beberapa tempat, kita akan sesuaikan nanti. Jadi Proyek kapal pinisi ini sangat tepat untuk mendukung pariwisata di sekitar ibu kota Nusantara. Itu dimaksudkan agar pengunjung tidak melulu terfokus pada titik nol, namun juga objek wisata lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pembangunan sarana dan prasarana di ibu kota negara Nusantara semakin pesat. Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah pusat memberi kewenangan khusus kepada otorita untuk mengatur soal izin usaha dan non-usaha di kawasan IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbupati mengaku telah melakukan berbagai persiapan termasuk sekretariat khusus untuk pengajuan izin usaha dan non-usaha. Nantinya, mekanisme kerja sekretariat otorita ini akan ia sampaikan sepulang dari Sekretariat Negara di Jakarta. Dipanggil ke Sekretariat Negara, kami akan bahas prinsipnya, karena kewenangan sudah diserahkan ke kami akan percepat terkait dengan personil, peralatan, dan kami akan punya sekretariat nanti di kantor kami yang baru nanti, sekretariat perizinan, dan kami akan menghandle perizinan berusaha dan non berusaha. Kami sudah punya slot khusus, rumah khusus OSS, itu sudah diserahkan ke kami, notifikasi sudah diserahkan ke kami akan dorong percepatan itu biar perizinan yang hari ini di IKN, kami dorong masyarakat tidak teriak lagi bahwa banyak yang menumpuk terkait perizinan. Itu perizinan pembangunan di IKN kan Pak? Termasuk perizinan pembangunan di IKN. Kalau perizinan pariwisata laut seperti ini? Sampai hari ini rekomendasi kalau bicara pelabuhan misalnya, rekomendasi dari kami otoritas IKN, tapi secara administrasi prosedurnya masih teman-teman di Kementerian Perhubungan. Ya. Program pembentukan Sekretariat Izin Usaha dan Non-Usaha di kawasan ibu kota negara ini untuk memudahkan pelaku usaha mengajukan permohonan kepada pemerintah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sunatan massal di Kabupaten Berau digelar di Gedung Pertemuan Dinas Sosial Kamis siang. Kegiatan ini mendapat perhatian dari warga. Tercatat 190 anak yang didaftarkan oleh orang tuanya.
Kepala Dinas Sosial menyebut jumlah pendaftar tahun ini lebih sedikit dibanding sebelumnya, yakni mencapai 200 anak. Hanya saja tahun-tahun sebelumnya sunatan massal digelar 2 kali, sedang tahun ini hanya sekali. Satu tahun sekali, ya. Karena kalau tahun kemarin kita pecah 2 kali ya, tapi ini mungkin sekali ini ya. Mungkin harapannya ke depan Pak dengan adanya ikutan massal ini? Harapannya kita bisa melakukan terus ya, karena ternyata memang minat masyarakat cukup besar. Tingginya minat orang tua mendaftarkan anaknya karena sunat ini gratis. Bantu Pak. Siap. Apa aja yang diperoleh tadi Pak selain dikitan, apa aja Pak yang didapat masyarakat Pak? Oleh-oleh. Oke, siap. Gratis, terus layanannya bagus, sama biaya ya, sama biaya karena untuk sunat massal. Oke. Berarti apakah ini Pak layanan ini cukup membantu atau gimana Pak? Ya, sangat membantu sekali. Sangat membantu. Uang ganti rugi lah ya. Tidak hanya gratis, anak-anak yang sudah disunat pun diberi bingkisan berupa alat sholat dan perlengkapan sekolah serta uang saku. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.